Musa. Sudah selamat di tanggal 10 Muharram. Nyebrang Laut Merah, dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya yang sekian ribu orang. Laut yang biasanya hanya menenggelamkan, tapi ketika dilewati Nabi Musa, maka terbelah menjadi jalanan daratan yang menyelamatkan beliau beserta Bani Israil pengikutnya sampai ke lembah Tih. Jadi Laut Merah mentas sebelum Palestina itu ada lembah, namanya lembah Tih. Dataran rendah berpasir, dataran pasir, namanya Tih di situ. Tapi itu dataran rendah pasir antara Laut Merah pantainya sampai ke Palestina. Sampai ke lautnya, nyebrang sampai ke Tih itu. Laut yang tadinya membuka jalan selama 12.000 orang. Ya kalau yang lari itu cuma Nabi Musa tok, ya mungkinlah masuk akal gampang. 12.000 orang. Jadi bukan beliau seorang 210, 20, 100, 200, 12.000 orang. Selamat mentas, baru laut menutup kembali, menenggelamkan untuk makanya kalau Laut Merah itu kok kaya akan namanya kandungannya ya banyak. Lautnya memang banyak kasus menenggelamkan termasuk Fir'aun dan bala tentaranya. Berarti emas-emas itu banyak yang terpendam, ya jelas banyak. Perlengkapan perang, emas peraknya banyak. Itu peristiwanya tanggal 10 Muharram atau 10 Suro. Nah, 40 tahun berikutnya Nabi Musa itu tidak sampai tidak sampai ke Palestina. Jadi Nabi Musa itu wafatnya masih di lembah Tin. Kenapa sampai wafat di lembah Tin dan selama 40 tahun belum masuk ke Palestina? Karena Palestina ini ya, sejak ditinggalkan Nabi pendahulunya itu sudah dikuasai oleh kaum yang kuat-kuat besar-besar. Jadi kaum Bani Israil itu perang nggak berani. Sekarang ada satu riwayat yang menyatakan jadi wasilah untuk bisa selamat nyebrang Laut Merah. Ini jarang diceritakan ya. Mungkin baru dengar sekarang kita ceritakan. Wasilah, perantaran, amalan untuk bisa nyebrang Laut Merah selamat mau kembali ke Palestina, itu Nabi Musa membawa jenazah jasadnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kakeknya dulu di Palestina. Terus dia dijual ke Mesir. Terakhir jadi raja di Mesir. Akhirnya wafatnya di Mesir, dikuburkan di Mesir. Wafatnya jenazahnya dikuburkan di Mesir. Tapi dia karena lahir itu di Palestina, ada keinginan untuk kembali ke Palestina. Ya wajar lah, kita ini yang lahirnya di Indonesia, meskipun sampai tua di sini kan tetap ingin kembali ke Indonesia, tetap ingin pulang balik Indonesia, wajar. Jadi Nabi Yusuf juga punya keinginan sama, pengen kembali ke Palestina, tapi wafatnya karena raja dikuburkannya di Mesir. Maka Nabi Musa ketika tanya sama Tuhan, apa perantara biar selamatnya berhenti kejar Fir'aun? Zaman Nabi Yusuf itu kan orang Bani Israil itu kastanya kasta raja, ya kan? Kastanya tinggi. Tapi zaman Nabi Musa itu sudah kastanya kasta rendah. Kastanya sudah rendah, jadi budak, tak berharga. 12.000 orang itu budak semua bodoh. Kasta paling rendah di kerajaan Mesir. Yang Fir'aun itu sudah kastanya kasta Kipti, penduduk asli, penduduk pribumi. Maka Nabi Musa cari info di mana makamnya Nabi Yusuf. Nabi Musa kan juga Bani Israil, karena cucunya Nabi Yusuf jauh generasi. Ada seorang tua yang tahu letak makamnya Nabi Musa. Dikasih tahu ternyata
makamnya sudah jadi sungai. Jadi di bawah aliran sungai itu makamnya Nabi Yusuf, maka digaring sama petinya. Nah syaratnya itu nggak boleh gotong orang lain. Jadi selamanya berangkat dari Mesir ke Palestina ke Lembah Tik, itu Nabi Musa itu memanggul, menggotong peti isinya jenazahnya Nabi Yusuf. Maka ini jadi dalil kebolehannya membongkar kuburan, memindah kuburan itu boleh. Karena pernah dilakukan pertama kali oleh Nabi Musa untuk wasilah selamat nyebrang laut merah, gitu ya. Nah itu parah itu, untuk wasilah selamat yang digotong jenazah Nabi gitu loh. Namanya sekarang ya jangan kita bilang langsung serta-merta syirik, musyrik gara-gara menziarahi makam Nabi, menziarahi makam ulama atau wali. Dan Nabi Musa lebih parah sih, menggotong jenazahnya, peti jenazahnya Nabi dibawa sampai Lembah Tik. Orang-orang Bani Israel diajak masuk Palestina itu nggak ready, nggak mau, takut, nggak mau perang. Apa kata Bani Israel? Idhaba. Waktu itu kan nabinya dua, Musa dan Harun. Maka di situ fi'il amalnya idhaba. Kalau idhab kan satu, idhabu berubahnya. Idhaba maksudnya pergilah kamu Musa dan Harun. Ma'arabukuma beserta Tuhan kalian berdua Allah. Wa nahnu hahuna qawmidun. Kami 12.000 orang nunggu kalian berdua perang beserta Tuhan ke Palestina. Kami nunggu di sini Lembah Tik. Qawmidun duduk-duduk sambil ngobrol. Kurang ajarnya Bani sudah punya nabi luar biasa, hanya berangkat mereka selamat dari Mesir ke Lembah Tik, diajak masuk saja itu nggak mau, malah udah perang. Jadi kalau nanti kok kalah perang, yang mati cuma Musa sama Harun. Kami di sini masih bisa hidup. Penghidup kata-kata di Quran itu, duduk-duduk ngopi. Kayak sekurang ajarnya orang Indonesia nggak sampai sini duduk deh, nggak sampai. Ini luar biasa Quran ajarnya itu. Teman-teman, ya, tapi levelnya Nabi Musa dan Harun. Sehingga selama 40 tahun itu nggak bisa masuk Palestina karena diajak perang nggak berani berangkat gitu loh. Jadi Nabi Musa terakhir itu wafat pun masih di Lembah Tik. Tapi karena kerinduan akan Palestina, itu minta wafatnya sudah dekat ke perbatasan Palestina, maka kuburnya itu dekat di perbatasan ke arah Palestina, dikuburkan di situ. Maka pembantunya Nabi Musa, namanya Yusa. Waktu itu belum jadi nabi. Jadi Nabi Musa itu punya bendera dalam setia yang selalu mengikuti beliau kemanapun, menunaikan apa keperluannya, menyucikan baju, masakkan pakaian untuk beliau, namanya Yusa. Yusa itu belum jadi nabi, kan itu nggak termasuk 20 nabi yang wajib ditapalkan kan? Karena nabi jumlahnya ada 124.000 orang, ya termasuk ada Nabi Yusa, Nabi Daniel dan lain-lain. Itu nama nabi. Yusa itu begitu mangkat atau wafatnya Nabi Musa, wafatnya Nabi Harun, baru Allah utus jadi nabi. Jadi Nabi Yusa itu jadi nabi setelah mangkatnya Nabi Musa dan Harun. Dan itu jadi jadi hal yang wajar lazim. Dulu Nabi Musa juga ngaji sama Nabi Su'aib selama 10 tahun, tambah 2 tahun 12 tahun. Dinikahkan dengan 2 orang putrinya Nabi Su'aib. Begitu meninggalkan kotanya Nabi Su'aib, baru diangkat jadi nabi. Jadi itu sudah memang realitas sejarah seperti itu. Maka ulama sering mengajarkan, kamu ingin keramat, ngaji sing tenanan. Nanti kalau guru kamu sudah wafat, kamu akan dapat keramatnya.